Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, rekan-rekan mahasiswa sekalian, selamat datang bersama saya di mata kuliah pengantar tata hukum Indonesia. Ini pertemuan kedua. Gimana yang naik tangga? Enak? Ini apa naik tangga? Iya Pak. Enggak ada fasilitas kok Pak, dipakai Pak, kayak gitu ya. Oke. Kalau saya naik tangga itu senang-senangan aja, olahraga, jarang-jarang olahraga. Baik, di pekan ini kita akan bicara tentang sedikit masih teorinya ya, bicara tentang hukum, teori tentang hukumnya. Nanti baru masuk ke bidang-bidang hukum. Oke. Jadi saya sampaikan mata kuliah itu saya rekam, nanti saya rekamannya saya share. Agar apa? Ya, saya tidak mengharap subscribe, tidak like bukan. Ya. Jadi yang mau subscribe saya boleh saja. Itu oke, saya ucapkan terima kasih. Tapi saya bukan YouTuber, saya bukan orang yang sengaja bikin konten. Saya merekam itu sebenarnya gini. Dulu waktu kuliah beberapa tahun yang lalu, beberapa mahasiswa begini beralasan, Pak, saya waktu itu nggak datang Pak. Oh Pak, saya waktu dikasih tugas itu nggak tahu Pak. Kan kalau gitu, tidak tahu Pak karena waktu itu nggak datang dan sebagainya. Lalu saya juga bilang Pak, saya sakit. Beberapa mahasiswa itu sakit. Saya hari ini kan ada beberapa yang izin sakit. Karena saudara punya hak, pertama bagi yang sakit itu punya hak untuk mendapat materinya juga. Lalu agar tidak ada yang beralasan lagi, Pak saya tidak masuk Pak, saya tidak tahu waktu Bapak jelaskan itu. Atau yang ketiga ada nih, oh Bapak waktu itu nggak gitu jelaskannya Pak, waktu itu Bapak nggak ngasih tahu kayak gitu. Jadi kita sama-sama cek di rekamannya, straight. Nah, saya sudah menyampaikan ini. Kalau saya salah saya perbaiki, tapi kalau saudara yang salah, kita sama-sama punya bukti apa yang waktu itu terjadi saat itu. Oleh karena itu, rekaman kuliah itu saya rekam, dan silakan saudara bisa mendengarnya. Itu juga membantu. Jujur saya, kalau saya itu orang yang suka dengerin rekaman kuliah-kuliah saya dulu yang bukan ketika saya kuliah kayak gitu. Waktu kuliah dulu, zaman dulu saya kuliah itu saya rekam pakai suara saja, audio. Jadi kalau saya lupa, saya dengarkan lagi sambil jalan. Saya tadi kalau saya nyetir mobil gitu, saya dengerin, saya putar ulang. Itu membantu saya mereview materi-materi. Terserah saja ya, model-model belajar kita beda-beda. Tapi saya memfasilitasi. Jadi saya mungkin videonya, bagi yang mau suka begitu silakan. Dan nanti si pennya kasih tahu yang tidak datang, silakan dicek di videonya. Jadi dia punya hak juga untuk bisa dapat materi dengan baik. Hari ini kita akan masuk ke bagian secara spesifik bicara tentang hukum, Oke. Nanti kita bicara tentang hukum, lalu apa itu hukum, kenapa kita bicara hukum, buat apa hukum itu, fungsinya apa, bagaimana bentuk hukum dan sebagainya. Pak, itu sudah ada Pak di PIH. Iya. Karena PIH itu geraknya lambat dan panjang. Saya ingin sedikit loncat ke tengah-tengahnya agar ketika masuk ke bidang-bidang hukum itu saudara tidak bingung. Jadi materi akan sedikit sama, dan saya juga akan sampaikan perbedaan mata kuliah ini, pengantar tata hukum Indonesia dengan pengantar ilmu hukum yang ada dalam slide. Oke. Apa yang akan kita bahas pertama? Kita akan bicara tentang istilah hukum. Apa sih hukum itu? Ya. Kalian kuliah di mana? Di hukum. Kasihan banget sudah kuliah di hukum lagi. Agak repot memang dosen. Kuliah di mana? Kuliah di dosen di mana? Dosen di hukum. Nah, kasihan ya dosen yang silakan. Ya kita nanti akan bicara hukum itu apa, Mas? Tertutup yang baik. Ayo sampai bisa ya. Terima kasih.
Ya. Lalu kita akan sedikit disampaikan tentang manfaatnya. Kenapa sih kita perlu belajar? Kenapa kita perlu tahu tentang hukum Indonesia itu? Lalu apa objek dan ruang lingkupnya dan nanti perbedaannya dengan PIH? Di semua perkuliahan biasanya akan dimulai dengan pengantar begini setiap mata kuliah. Jadi saudara agar apa? Agar saudara dan dosen punya satu kepahaman yang sama tentang apa yang akan kita bicarakan. Nanti di mata kuliah hukum, saudara akan sering bicara tentang definisi. Kenapa? Karena ternyata hal yang paling penting dalam sesuatu itu terkadang adalah definisinya. Ya. Karena salah, bisa jadi perilakunya sama, bisa jadi perbuatannya sama, bisa jadi kelihatannya sama, tapi ternyata dimaknai berbeda oleh beda-beda orang. Sudah dekat, sering jalan bareng, makan bareng. Kira saya, ternyata temenan aja. Ya, itu namanya beda definisi. Perbuatannya mungkin sama, jalan bareng, gitu bareng. Tapi karena beda definisi kan sakit ya. Pengalaman banget. Gitu ya. Jadi kita perlu, orang hukum itu perlu clear ketika bicara sesuatu itu kita tentang apa. Walaupun ternyata mendefinisikan sesuatu itu tidaklah mudah. Para ahli itu nanti akan berdebat panjang. Ya. Kalau dulu pelajaran SMA, SMP, biasanya saudara akan dijelasin misalnya misalnya kata gini, ekonomi. Lalu karena saudara biasanya pakai satu buku saja, ya, biasanya nanti dosennya gurunya akan cerita ekonomi artinya ini, sehingga ketika soal apa pengertian ekonomi, ya yang diminta pengertian menurut buku yang satu itu. Tapi ketika saudara kuliah, saudara akan disampaikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai mungkin 20, 30 pengertian tentang satu makna kata misalnya ekonomi. Monggo silakan Pak, masih banyak yang kosong, masih banyak hati yang belum terisi. Oke? Nanti para dosen itu akan saling membanding-bandingkan cerita. Oh, menurut ini, menurut yang kedua ini, menurut yang ketiga ini. Sehingga acap kali pengertiannya bisa sangat lebar, sangat beragam, definisinya bisa sama. Nah, dan ini sedikit beda-beda ya. Kenapa? Karena ini masih semester 1 kan ya. Jadi saya akan cerita bedanya di sekolah sama di kuliah. Saya tapi tidak tahu ya, saya mungkin sudah lama SMA. Saya lulus SMA 2009. Kalian usia berapa? Nah, dulu waktu SMA saya kayak gitu. Kalau saya lihat sekarang mungkin nggak jauh dari situ. Tapi saya akan ceritakan waktu kuliah. Saya waktu dari SMA ke kuliah itu akan merasa perbedaan yang cukup drastis. Dari pertama gaya belajar, dari dalil yang benar itu kayak gimana. Karena bisa jadi penjelasan sesuatu menurut 4 orang yang berbeda. Lalu kita suruh jelaskan menurut yang mana? Kita harus menyampaikan menurut yang ini gitu. Jadi bukan lagi ini begini, hanya menurut saya, tidak. Tapi menurut tokoh ini, menurut pakar ini, kita terbiasa mengutip sesuatu. Mengutip itu ngambil, merujuk pada ahlinya, merujuk kalau di undang-undang, merujuk pada undang-undang, merujuk pada apapun yang punya otoritas dalam menceritakan. Kira-kira begitu. Oke. Kita sering dengar kata hukum. Walaupun belum lama jadi mahasiswa hukum, tapi kita di Indonesia ini adalah negara yang salah satu suka menyorot kalau berita yang sering jadi headline itu adalah hukum, kasus-kasus hukum. Ditemukan seorang
jenazah yang kaki dan kepalanya terpisah. Pernah mendengar itu? Iya, karena memang kaki dan kepala itu terpisah. Betul ya? Bapaknya emang enggak ya? Jangan saja. Maksudnya berita-berita yang begitu lah ya, ada kepala dimutilasi, dia apa, macam-macam. Makin beritanya serem, makin jelek ceritanya itu, makin parah pelakunya itu, makin jadi berita di mana-mana, jadi viral di mana-mana. Atau suka juga bicara tentang kasus hukum, apalagi kalau melibatkan tokoh terkenal. Ya, makin terkenal tokohnya, kasus hukumnya makin, mungkin kasusnya biasa-biasa aja, tapi bisa jadi diberitakan di banyak tempat. Seorang public figure itu misalnya sedang menginginkan, misalnya ya, misalnya ada seorang artis, sebut saja namanya Sarwenda, menggugat cerai suaminya, namanya itu, saya tidak sebut nama aslinya kan ya. Inisialnya jelas banget Pak. Kira-kira begitu jadi berita kan. Jadi ceritanya mungkin hanya perceraian biasa aja, ya bukan perkara perceraian itu bukan perkara hukum yang rumit, jelimet, tapi karena dia ada public figure. Oh jadi pembunuhan makin ramai. Kalau apa? Kalau ternyata pelakunya adalah polisi. Ramai sekali kemarin kasus Sambo waktu kalian SMA ya masih. Saya kira walaupun kalian bukan kuliah hukum, kalian pernah dengar cerita kasus Sambo ya? Pernah dengar? Ya, kalau nggak dengar berarti nggak pernah lihat cerita sama sekali. Gitu. Ya, jadi berita highlight di mana-mana tentang kasus Sambo. Padahal ya bukan seluruh Indonesia itu harus ngerti tentang hukum, tidak. Tapi memang hukum itu jadi bahan yang menarik untuk dibicara. Atau kalau kalian kuliah di hukum itu karena menarik atau karena ditolak di tempat lain? Jadi kalian kalau punya pacar itu karena kalian suka sama dia atau karena ditolak yang lain? Suka Pak. Capek-capek pacaran ternyata jadi jodoh orang. Baik. Kalau bicara hukum, kita akan banyak bicara tentang kata peraturan. Ada norma, ada kaidah. Kaidah apa kaidah? Saya tidak tahu KBBI yang betul. Lalu kita akan sering dengar kata undang-undang. Kalau penegak hukum, ya hukumnya itu ada penegaknya. Orang yang bisa menegakkan hukum. Biasanya anak kecil itu suka nonton superhero sampai sekarang sampai gede juga. Oh dia ingin jadi penegak hukum. Wah saya ingin jadi Ultraman, ingin jadi Batman. Ya, walaupun tidak ada pernah yang kesampaian. Ya. Maka ada juga saudara bisa orang jadi yang menegakkan hukum, menegakkan keadilan. Jadi superhero itu ya bisa jadi penegak hukum. Ya, penegak hukum itu dari polisi, jaksa, hakim, pengacara. Ya, kalau notaris juga disebut dia pejabat negara dan sebagainya. Ada profesi-profesi hukum yang begitu terkenal, dikenal walaupun orang tidak tahu dia itu apa, tidak spesifik bicara apa, minimal kata-kata yang terkenal. Nah, di kuliah-kuliah hukum, saudara akan diminta menjadi orang yang memahami lebih dalam. Kalau saya tanya pengacara, itu apa? Pengacara itu apa? Ada yang tahu bisa mencerita pengacara itu apa? Pembela. Ya. Kalau ada pembunuh, dia jadi pengacara pembunuh. Jadi dia pembela pembunuh. Hah? Berarti kamu berupaya meringankan. Mulai rumit. Ya, pada seringnya kita dengar dia pembela. Tapi berarti saya pernah jadi pengacara dari seorang pelaku pencabulan kepada anak tirinya yang usianya 4 tahun. Berarti bapak jahat ya Pak? Membela pelaku pencabulan.
Gimana dong? Nah, itu berarti pemahaman tentang pengacara itu tidak clear bagi orang-orang awam, karena dia selama saudara beranggapan kalau pengacara itu adalah berarti kalau dia membela pelaku koruptor, membela pelaku pencabulan tadi itu berarti dia tidak baik juga, berarti saudara masih pada pemahaman yang tidak tepat tentang yang disebut dengan nama pengacara atau advokat. Oke. Saya suka menggambarkan pengacara itu kayak dokter. Apakah dokter bertanya, Bapak maling, Bapak koruptor, atau Bapak pelaku pencabulan? Ada itu dokter tanya? Nggak ada. Apakah ketika dokter menolong seorang pelaku pemerkosaan itu berarti dokternya jahat? Tidak tahu. Kalau dia ada pelaku pemerkosa, habisan napas, sesak napas, dokter menolong. Terus sampai bilang, oh usah pak, gak usah dok, gak usah ditolong dok. Biarin mati aja. Kan tidak, dokter menurut sumpah jabatannya dia tidak akan melihat. Bahkan kalau di dunia internasional yang disebut palang merah atau bulan sabit merah itu menolong siapa? Ya kedua belah pihak yang bisa dia tolong. Oh kalau di pihak musuh butuh tolong aja dia tolong, karena itu dia dianggap pihak netral. Begitu juga pada dasarnya pihak netral seperti ini. Dia memberikan jasa yang nanti bisa saudara akan temukan dalam materi-materi. Oke. Nah, bagi orang mahasiswa hukum perlu clear yang kayak gini-gini, penjelasan-penjelasan ini agar tidak salah paham, agar tidak beranggapan kalau dia itu suka padahal dia kasihan saja. Oke. Saya juga akan memperkenalkan istilah-istilah yang disebut dengan hukum itu atau law itu, bahasa Inggris. Misalnya dalam bahasa Prancis, saudara kenalin, saya nggak tahu baca tepatnya seperti apa. Karena orang Prancis itu ngomong susah banget ya. Poisson apa lah? Tulisannya begitu, bacanya gimana? Gitu ya. Saya nggak paham. Ada yang bilang mungkin katanya bacanya droit, tapi nggak tahu juga ya. Pokoknya itu tulisannya. Lalu kata kita, nah karena kita pernah dijajah Belanda, lalu yang mengajarkan banyak hal terkait hukum modern. Sekali lagi ya, hukum modern. Dulu di Indonesia itu benar-benar dalam sejarah hukum kita akan belajar lebih spesifik itu. Hukum sebelum ada Belanda datang ke Indonesia itu hukumnya apa? Lalu ketika datang Belanda memperkenalkan istilah ini, recht. Ya, jadi istilah recht. Saudara nanti akan belajar mata kuliah yang nanti banyak istilah-istilah Belandanya atau istilah Inggrisnya atau istilah ini bahasa Latin. Kenapa? Karena tiga ini yang sering berkaitan dengan istilah-istilah hukum. Jadi kenapa perlu diperkenalkan ini? Karena saudara akan ketemu itu nanti. Bahkan kalau waktu saya kuliah dulu di Gajah Mada, itu ada mata kuliah bahasa hukum dan belajar bahasa Belanda. Dan saya dapat A, padahal nggak ngerti apa-apa. Jadi jangan merasa bangga kalau dapat A. Terkadang A itu tidak berarti kalian ngerti apa-apa. Jujur saja, saya waktu belajar bahasa Belanda itu nggak ngerti apa-apa. Asalnya jawabnya begitu-begitu, tapi dapat nilai A. Itu berarti kadang dosanya baik-baik saja nggak sih?
Baik. Di Belanda kita kenal istilah wet. Di Indonesia kita dengan nama hukum. Ada istilah yang lain juga namanya. Nah, ada istilah yang sedikit bacanya apa tuh? Saya masih baca. Ada istilahnya lex. Di bahasa Inggris kadang artinya sama, hanya law. Cuma artinya sedikit berbeda kalau di Indonesia. Di bahasa Belanda namanya wet. Ini bukan bahasa Inggris artinya. Wet apa? Wet artinya apa? Bahasa Inggris? Basah. Oke. Tapi ini bahasa Belanda yang bikin kincir angin. Kalau di Indonesia dia bisa bermakna yang lebih spesifik. Kalau ada istilah di bahasa Belanda rek artinya hukum. Tapi kalau ada istilah wet dalam Belanda itu namanya nanti disebut dengan undang-undang. Undang-undang tidak sama 100% dengan hukum. Tidak semua yang disebut hukum ada pasti di dalam undang-undang. Saudara nanti temukan misalnya dalam kitab undang-undang hukum pidana. Itu ada bahasa Belanda. Kitab undang-undang hukum pidana itu Wetboek van strafrecht. Wetboek kitab undang-undang van straf itu pidana, recht hukum pidana. Wetboek van strafrecht. Kalau hukum dagang punya Wetboek van Kopenhandel. Nanti saudara ketemu kitab-kitab namanya kitab hukum, kitab undang-undang hukum perdata, bergerlich Wetboek. Apa ya saudara latihan saja mengenal itu. Jujur saja kalau sekarang kepala dosen pun tidak banyak bisa bahasa Belanda. Kalau dulu ada beberapa dosen saya waktu saya satu itu dia bisa bahasa Belanda. Karena referensi buku-bukunya bahasa Belanda harus dibaca. Kenapa? Karena dulu kita belajar Belanda itu dari orang Belanda, bukan pakai bahasa Inggris, bahasa Belanda. Jadi kalau tertarik yang serius belajar hukum, kalau ingin belajar hukum, sejarah hukum di Indonesia perkembangannya, saudara belajar bahasa Belanda. Khusus kan 3 bulan pahit. Oke, kita lihat yang disebut hukum itu apa? Misalnya ini ada 3 dan namanya susah dibaca, bacanya apa? Oke, ada salah satu pakar hukum yang dipakai di Indonesia namanya Van Apeldoorn, orang Belanda. So, bukunya aja judulnya bukan bahasa Inggris. Inleiding tot the study van het Nederlands recht. Ya, saya jabatan berarti kan ini Belanda, ini hukumnya. Tidak mungkin kata Apeldoorn, tidak mungkin memberikan definisi kepada hukum karena begitu luas yang diatur. Hanya pada satu tujuan hukum mengatur pergaulan hidup. Oke, walaupun dia bilang tidak berat mendefinisikan, tapi dia beri definisi sedikit. Apa definisinya? Adalah suatu mengatur pergaulan hidup. Hidup berarti manusia, bukan ngatur apa? Pura-pura. Bagaimana cara pura-pura menyeberang? Tidak. Yang dibahas adalah hidup manusia. Terkadang yang diatur manusia memperlakukan hewan. Saya punya teman, dia seorang pengacara, dia itu aktivis pecinta kucing, cat lovers. Ada yang pecinta kucing? Indah Pak. Melihara kucing itu lebih gampang dibanding melihara pacar. Iya Pak. Enggak. Teman saya yang tadi cat lovers itu, dia beberapa kali melaporkan
abuse atau perlakuan kasar pada misalnya kan berapa ada video itu kucingnya dilempar kemana, hewan diapain kayak gitu. Nah pelakunya itu kan yang menjadi korban hewan, tapi juga mengatur perbuatan hidup dari seseorang termasuk kepada hewan, kepada benda mati, ya, kepada hal-hal tertentu. Kalau ada seorang laki-laki memperkosa babi, misalnya kan Aneh banget. Ya Allah, kelainan. bicara hukum itu bicara kasus yang kadang aneh-aneh, ya. Betul Pak. Kalau nggak percaya googling aja tuh, ada nggak laki-laki memperkosa babi? Kenapa gitu? Ya kan tetap diatur. Untuk korbannya kan bukan manusia Pak. Itu bisa jadi dia sama babi itu suka sama suka. Ya banyak hal yang seperti itu. Kalau mungkin dulu kita nggak kebayang ada laki-laki kawin sama laki-laki. Gini, ada yang ngekos di situ? Ada ya? Oke. Dulu zaman saya kuliah itu hal biasa aja ya, ngekos bareng, jadi laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, ya bukan laki-laki perempuan, bukan. Dulu zaman saya itu biasa aja ngekos bareng biar lebih hemat kan, satu kamar bisa berdua, gitu. Dan itu biasa aja, tidak jadi masalah. Cuma tuh kalau zaman sekarang ini, ya Mas kalau mau ngobrol silakan. Aturan saya kan gampang. Oke. Dulu di zaman saya itu biasa saja kalau mahasiswa laki-laki sama laki yang kos bareng. Zaman sekarang dalam beberapa kasus itu tidak jadi biasa, bisa jadi perang anggar. Ya, mencurigakan laki-laki di kamar berduaan. Zamannya kan menjadi berubah begitu ya. Dulu nggak biasa-biasa aja. Coba kalau perempuan sama perempuan, sayang, mereka sama-sama gitu. Sekarang jadi berubah juga, laki-laki sama laki-laki. Lalu sayang kayak gitu. Badannya kekar, body builder gitu. Tapi giliran dikagetin, kayak gitu. Memang aneh-aneh. Nah, sehingga yang diatur dalam pergaulan hidup itu jadi sangat beragam. Walaupun dia tidak memberikan definisi, ternyata ada definisi, ada ceritanya tetap. Ada ini yang dia cerita tentang hukum itu punya definisi banyak, bisa dia mengumpulkan ada 17 definisi. Lalu ternyata, nah ini ingin saya soroti bahwa masing-masing itu menonjolkan segi tertentu. Oh, yang dia lihat ini loh, yang ini itu melihat dari segi ininya loh. Maka penting untuk melihat banyak definisi agar kita tahu, agar kita bisa memahami, oh para pakar ini tuh melihat dari sisi apa. Oke, minum dulu. Saya tadi lupa ngopi. Pagi hari tanpa kopi itu ya ngantuk gitu aja. Baik. Kata 5 ya dalam bukunya bacanya gini ya. Kalau orang Belanda, saya ingat dari pelajaran Belanda, kalau ada huruf G itu bacanya bukan G, bacanya seringnya dibaca kalau orang Indonesia, orang yang belajar Muslim
Itu biasanya agak gampang karena dia dibaca mirip huruf ho. Saudara, ada yang tahu pelatih bola namanya Louis van, tulisannya Gaal. Itu tidak dibaca Louis van Gaal, dia bacanya Louis van Gaal. Louis van Gaal itu bahasa Belanda, cuma intermezzo saja. Rakyat Indonesia karena banyaknya segi luasnya hukum itu tidak memungkinkan. Jadi ada yang mengatakan tidak memungkinkan didefinisikan secara spesifik. Hanya satu saja definisi. Oke. Tapi para ahli juga ya bilang ya mau bagaimanapun tetap harus kita definisikan. Karena pada dasarnya hukum itu lebih spesifik tentang logika manusia. Hukum itu dekat dengan matematika. Wah, salah ini matematika dalam bidang khusus logika, tidak pakai rumus tapi menggambarkan agar berhukum itu nalarnya benar. Kalau katanya Rocky Gerung agar tidak dungu. Kata dia ya bukan kita sendiri. Nalarnya benar karena sering kali yang jadi masalah adalah orang itu bernalar tidak secara benar. Menyimpulkan sesuatu padahal tidak seperti itu maksudnya. Nah, kira-kira gitu. Dalam hukum Islam juga ada, karena di Islam dan juga mengenalkan nanti saudara bicara tentang syariat. Sehingga nanti di mata kuliah saya ini kan mata kuliah mengantar saudara akan ketemu mata kuliah. Karena saudara bicara tentang logika, logika saudara nanti akan dibantu dengan mata kuliah penalaran hukum dan filsafat hukum. Saudara akan ketemu. Lalu mata kuliah itu juga berkaitan dengan satu mata kuliah namanya metodologi penelitian hukum. Bagaimana nalar saudara, nalar hukum saudara, bagaimana filsafat saudara itu nanti bisa dituangkan dalam tulisan, ya. Bagaimana menulis yang benar, nah itu saudara akan ketemu mata kuliah metodologi penelitian hukum. Semester 7 saudara nanti akan bicara mempraktekkan nalar-nalar hukum ini dalam mata kuliah praktek. Jadi semester 1 sampai semester 6 saudara akan banyak diajar teori. Tolong jangan dilupakan teori itu. Kenapa? Nanti itu dibutuhkan di semester 7 saudara menelurkan sesuai logika itu bagaimana berpraktek hukum yang benar. Lalu nanti dalam hukum Islam, karena kampus ini berbasis juga keislaman, saudara nanti diminta agama apapun bisa mengenal sedikit tentang syariah ini, sehingga saudara nanti akan ketemu mata kuliah hukum Islam, mata kuliah usul fikih, mata kuliah tafsir ayat dan hadis ahkam, hadis hukum. Jadi saudara akan diminta mengenal, bukan menguasai secara ahli gitu, tidak, mengenal dasar-dasar. Nah, saudara juga ketemu mata kuliah ini kan ya, yang ngajar Pak Rio gitu ya. PIH itu bicara tentang use, nah ya istilahnya kan mulai muncul nih. Kalau kali use berarti mata dia bahasa apa? Berarti bahasa Latin. Agak sensitif. Oke, ius constitutum dan ius constituendum. Nah, ada istilah-istilah begini. Aduh Pak, istilah apa lagi? Ya, memang dalam hukum saudara tidak diminta menghafal, tapi saudara diminta untuk mengenal istilah-istilah. Ius constitutum itu adalah sama nih, ius constitutum adalah hukum yang saat ini berlaku di Indonesia sampai hari ini. Terlarang menikah laki-laki dan perempuan. Oke? Jadi terlarang menikah antara Joni dengan Muhammad Fatah. Walaupun si Muhammad Fatah ini
sudah berubah nama jadi Puji Tuhan. Cipta Tuna. Tetap terlarang. Karena pada hakikatnya dia, Laki-laki. karena sekarang yang transgender itu bisa sangat lebih cantik dibanding wanita beneran gitu. Ya, berubah. Ya, era kepalsuan sekarang dengan era plastik ember gitu. Bisa berapa operasi plastik macam-macam. Nah, yang disebut hukum itu, hukum yang berlaku itu adalah hukum yang saat ini berlaku. Itu dipelajari di PTHI. PTHI hanya bicara tentang hukum yang saat ini ada dan berlaku. Sedangkan PIH juga bicara tentang hukum yang memang harus terbiasa. Oke, ius constitutum ini sama ya. Ius constituendum itu bicara hukum yang ada saat ini. Ada dan berlaku saat ini. Sedangkan ius constituendum ini apa? Ada apa? Sudah sampai di sini PIH? Sudah? Apa? Salah. Kalau akan pasti, ada ya. Menggunakan istilah itu harus tepat. Kalau bahasa gampangnya, kalau saya sering hukum yang dicita-citakan. Hukum dalam kondisi ideal dicita-citakan, tapi belum berlaku saat ini. Nah, jadi bisa jadi dia akan berlaku dalam beberapa perkara. Dalam berkah kalau dibuat akan dibuat, tapi ada yang memang tidak dibuat. Sampai saat ini kan jadi perdebatan tuh bagi kalangan yang sangat agamis akan menolak yang namanya tadi LGBT, apa lagi ya ujungnya tuh? Misalnya LGBTQ apalah belakang itu ada macam-macam. Sekarang gender itu ada sekian puluhan gender di negara barat gitu ya. Kalau yang Indonesia masih menganut, ya kan sangat agamis Indonesia masih menolak yang begini. Karena kalau di luar itu memang agak aneh-aneh. Orang kalau ketemu kenalan itu harus spesifik kenalan ya. Di beberapa banyak negara barat itu kenalan. Lalu gender ini kan gender itu berpatokan pada dia maunya apa. Nah, kita kan mau sesuai dengan apa yang Tuhan takdirkan kepada kita, laki-laki, perempuan, tidak mengaku. Sedangkan di dunia barat sekarang banyak gender itu berbasis maunya dia. Saya nih kayak gini ya, berewokan kayak gini, wujudnya itu laki-laki, gampang nilai kan ya. Tapi kalau dia bilang tolong saya ini laki-laki, kalau di tempat wujud tuh kayak saya nih, berjenggot dan tampak sekali laki-laki, katakan saya ini perempuan, jadi harus terima. Dan itu kenapa? Karena berkaitan dengan dia harus dipanggil he or her. Salah namanya Mr. or Miss. Walaupun namanya Joko, kata dia, kalau mintanya diganti Miss Joko. Rumit sekali. Ya, ini kenapa tadi saya bilang akan itu tidak tepat karena bagi penganut pendukung LGBT mereka mau cita-citakan LGBT itu disahkan. Apakah akan? Kan tidak. Sampai saat ini di Indonesia karena dia berbasis agama. Negara Indonesia bukan negara agama, iya, tapi negara berdasarkan ketuhanan, berarti berbasis punya dasar agama. Tidak sampai saat ini tidak akan melegalkan yang namanya LGBT bla 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 bla. Walaupun wujudnya orang-orangnya ada di Indonesia. Ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Tidak, Pak. Saya akan keluar dulu.
Imperialisme. Mimin yakin ini adalah salah satu kata yang paling sering kalian dengar. Tapi tahu nggak sih apa maksud dari istilah itu? Dan kira-kira gimana ya sejarahnya? Imperialisme dapat diartikan sebagai upaya sebuah negara atau bangsa untuk menguasai atau memerintah negara atau wilayah lain untuk keuntungan pribadi si negara induk. Beberapa pendapat mengatakan bahwa istilah imperialisme mulai muncul dan diperkenalkan ke publik pada akhir abad ke-19. Ketika itu, salah seorang Perdana Menteri Inggris mengistilahkan bahwa politik pemerintahannya akan ditujukan lebih perluasan kerajaan Inggris agar membentuk sebuah empire di seluruh dunia. Pada saat itu, golongan pendukung pemerintah Inggris dikenal dengan kaum imperialis, dan seiring berjalannya waktu, istilah imperialis kemudian terus berkembang menjadi seperti yang kita kenal saat ini. Namun ada juga yang mengatakan bahwa imperialisme sebenarnya berasal dari bahasa Latin imperare yang dapat diartikan sebagai memerintah. Sedangkan mengacu pada kondisi masa lalu, orang yang diberikan hak untuk memerintah disebut imperator, dan ia adalah sang raja itu sendiri. Periode masa kuno pada umumnya mengkategorikan kebesaran seorang raja bersama kerajaan yang ia pimpin berdasarkan pada luasan wilayah yang berhasil seorang raja kuasai. Oleh karena itulah, tidak menyeramkan jika hampir seluruh kerajaan yang pernah berdiri dalam sejarah manusia seakan-akan terus saja saling berlomba untuk memperluas wilayah dan pengaruhnya. Dalam alur sejarah manusia, ada dua jenis imperialisme, yaitu imperialisme kuno dan imperialisme modern. Pada sistem imperialisme kuno, sebuah negeri akan berusaha untuk menguasai wilayah lain di luar wilayahnya sendiri dengan tiga tujuan, yaitu gold, glory, dan gospel. Secara umum, mereka melakukan penguasaan terhadap wilayah lain dengan maksud untuk mendapatkan kekayaan atau gold, memperoleh kejayaan dan kebanggaan bagi kerajaannya atau glory, serta demi menyebarkan agama yang mereka anut ke wilayah lain atau gospel. Imperialisme kuno pada umumnya dianut oleh kerajaan-kerajaan Eropa sebelum munculnya fenomena revolusi industri. Ada kerajaan Eropa yang sangat menonjol pada era imperialisme kuno. Mereka adalah kerajaan Portugis dan kerajaan Spanyol. Kesuksesan Spanyol dan Portugis dalam periode imperialisme kuno sangat didukung oleh teknologi perkapalan yang lebih unggul dari negara Eropa lain. Selain itu, mereka juga dikenal memiliki cukup banyak para petualang yang sangat berani mati dan bernyali besar demi menemukan dunia baru. Tak jarang dari mereka yang nekat menjelajah laut hanya dengan cara menyusuri garis pantai, bahkan juga menyeberang aneka lautan yang belum pernah dipetakan sebelumnya. Maka tak mengherankan jika pada periode ini banyak ditemukan jalur-jalur perairan baru yang belum pernah diketahui oleh perdagangan masyarakat Eropa. Sedangkan imperialisme modern secara umum dapat digambarkan sebagai upaya sebuah negara untuk menguasai wilayah lain dengan didasari kepentingan ekonomi yang sangat kental. Seperti diketahui, semenjak munculnya revolusi industri di Eropa, banyak dari negara-negara Eropa yang memiliki ekonomi dan industri yang kuat saling berlomba untuk mendapatkan pasar dan komoditi bahan mentah untuk kelangsungan industri mereka. Saat itu, negeri-negeri imperialis menjadikan posisi wilayah jajahan mereka hanya sebagai lumbung bahan mentah serta lokasi untuk memasarkan hasil industrinya yang sangat berlimpah. Unsur ekonomi yang sangat kuat adalah jiwa dari imperialisme modern. Salah satu negara Eropa yang paling menonjol pada masa imperialisme modern adalah Kerajaan Inggris. Bahkan mereka memiliki organisasi dagangnya sendiri untuk lebih mengoptimalkan sistem imperialisme modern yang mereka tetapkan dan dikenal bernama EIC. Nah, gimana menurut kalian tentang tipe konten kayak gini? Share pendapat kalian di kolom komen ya. Atau buat Oke, imperialisme. Kenapa saya masukkan sini? Kan setelah ini kita akan bicara tentang sistem-sistem hukum. Sistem hukum itu menyebar, dikenal, dan dipakai. Itu ya karena penyebaran. Jadi ada plus minusnya dari imperialisme. Ya, yang saya pakai ini Pak jenis baju apa? Baju batik. Ini efek imperialisme dalam artian kolonialisme dan sebagainya itulah. Kenapa?
Dulu ada nggak orang ini asli Indonesia Pak batik itu? Yakin? Batiknya saya yakin asli Indonesia. Tapi pertanyaannya ada nggak orang zaman dulu zaman kerajaan pakai batik untuk baju ini? Nggak ada. Batik itu buat bawahan, taruh, jadi bukan buat baju. Model baju begini tuh, yang bawa mana? Belanda, ya kan? Model baju ini pakai apa baju kemeja begitu, itu nggak dikenal di Indonesia. Yang mengenal kan mereka. Jadi kalau pakai ini sangat asli Indonesia enggak juga. Jadi banyak hal yang sebenarnya enggak 100% asli kita. Kita diperkenalkan. Mohon maaf misalnya nanti dalam sejarah kita dikenalkan di banyak cerita kalau yang mengajari benar. Kan banyak orang sekarang yang anti Belanda, anti Arab, anti apa? Kita kembali ke nenek moyang kita. Sebenarnya nenek moyang kita itu gimana? Kutai, Gula Warman, dari namanya saja itu sudah kelihatan bukan asli Indonesia. Dia impor juga dari mana? Dari India. Buddha beragam, enggak juga, bukan dari sini. Islam, kita kan negara muslim terbesar. Memang Islam dari Indonesia, nabinya orang Jawa Timur gitu. Kalau bercandaannya ada yang Kristen sini. Ada yang Kristen Katolik? Ada? Kristen atau Katolik? Ada? Ada ya? Nah, mohon maaf ini bercandaan. Muslim itu bukan Muslim Indonesia, tapi kalau Kristen itu bisa jadi dari Indonesia. Kenapa? Karena apa namanya? Yesus itu orang Jawa Tengah katanya. Orang Kudus. Kudus itu di Jawa Tengah katanya. Bercandaan saja, enggak sorry. Bercandaan saja. Sama saja yang Kristen, Muslim, Hindu, Buddha itu produknya bukan produk Indonesia. Indonesia itu kalau produknya yang aneh-aneh juga, yang ngaku Tuhan, ngaku nikah sama jin, kayak gitu. Ya? Nih apa? Nyi Roro Kidul. Apakah pas itu jadi? Apakah kita tidak mengaku Indonesia? Enggak. Makna per-Indonesiaan itu juga berubah. Sama kayak Martin Paes, gitu. Ada Indonesianya nggak? Ada Pak Martin? Ada darah Indonesianya Martin? Ada. Kebetulan saja neneknya lahir di Kediri, gitu. Karena pernah numpang lahir di situ. Kalau gitu, saya punya teman itu asli Jawa sebenarnya, tapi dia pernah kalau lihat tempat tanggal lahir, dia lahir di Brunswick. Dia lahir ketika orang tuanya sedang itu kalau nggak salah Jerman, sedang studi di situ. Saya tanya, kamu bisa bahasa Jerman? Tidak. Ngaku Jerman ya, sama aja kan. Orang Jawa tulen. Ya bicara tentang masuk ke situ, bicara tentang sesuatu itu tidak bisa spesifik secara. Oleh karena itu kita akan masuk ke sistem hukum. Yang mana walaupun nanti sistem hukum itu sangat beragam, bisa dikelompokkan dalam beberapa hal. Oke. Pada level S1, saudara akan banyak bicara tentang hukum positif. Berarti yang baik-baik Pak, yang negatif bukan. Makna hukum positif ini artinya kalau saudara pernah lihat tabel apa namanya? Jadi saya lupa tabel apa namanya. Sebentar, saya gambarkan. Tolong dikasih tahu ini tabel apa. Saya jadi lupa namanya. Warnanya pilih warna apa? Hijau. Biru. Ini. Ya. Ya. Sudah pernah lihat tabel begini?
Yang ini minus Positif. positif. Ya. Ini positif. Ya. Apakah yang di sini jelek? Bukan. Di sini berarti minus tidak ada. Kamu punya pacar berapa? Minus 1, Pak. Berarti memang nggak ada. Pacar saja nggak ada. Maksud positif itu kan berarti mulai 0,1, maksudnya ada apa? Ada angkanya. Dia baru disebut ada, diakui kalau sudah positif, gitu ya. Apa kamu positif hamil? Iya. Kan? Maksudnya apa? Ada bayinya, kalau bayinya ada. Negatif bukan berarti dia jelek, bukan. Dia belum ada. Maksudnya positif di sini adalah sesuatu yang ada dan diakui oleh pemerintah. Paling gampangnya, definisi gampang sementara ya, untuk levelnya 1. Saudara belajar level 2, 3 nanti akan lebih rumit lagi. Saudara, positif itu maknanya ada, diakui pemerintah. Bahasa gampangnya itu ada, kata yang mendekat. Yaitu hukum yang berlaku dalam suatu negara, berarti ada, diakui hukum itu. Ya, pada suatu saat tertentu, hukum itu ada. Zaman kapan? Zaman dulu, waktu sebelum merdeka. Oh, hukum itu ada saat ini, berlaku saat ini. Oh, hukum itu baru akan ada, berarti dia belum jadi hukum positif kalau baru akan ada. Karena dia belum ada saat ini. Tenang Pak, saya yakin jodoh saya akan ada. Belum ada jodohnya mana? Oh, Tuhan itu pasti menciptakan ada pasangan. Enggak juga, ada yang jodoh sampai mati. Oh, bapaknya nakut-nakutin enggak juga sih. Maksudnya ya mudah-mudahan ada ya, mudah-mudahan dapat jodoh. Bisa jadi jodohnya 1, 2. 1 aja cukup. 5, Pak. Ngeri. 5. Betul orang ini. Oke, saya akan loncat ke sini. Ada sistem. Nanti penjelasan saya akan cepat saja dalam menjelaskan ini karena harus selesai dalam waktu 40 menit ke depan. Baik, dengarkan sugesti saya, kosongkan pikiran Anda, ya, buang pacar pada tempatnya, bukan, buang mantan pada tempatnya. Ya, sudah. Dia membuangkan diri Ya, sendiri. jangan diingat-ingat terus, sudah dibuang, ingat-ingat. Masih ingat? Masih ingat apa namanya? Tanggal ulang tahun pacar? Kenceng banget. Masih ingat. Baik. Dalam waktu singkat ini saya akan bicara tentang beberapa hal ini secara cepat. Oke, tentang yang namanya sistem, gampangnya. Sistem itu adalah satu rencana, metode atau prosedur untuk mengerjakan sesuatu secara singkat. Maka kalau ia dibawa ke dalam hukum, merupakan satu kesatuan utuh yang berkaitan satu sama lain. Maksudnya gimana? Oh, ternyata ada yang berkaitan di satu tempat. Ada sistem di tempat yang lain, ada sistem di tempat yang lain. Karena ternyata masing-masing itu bukan satu sistem yang satu. Seluruh dunia ini ada berbagai sistem. Biasanya dikategorikan per negara, tapi karena ada kemiripan-kemiripan, oh itu negara-negara ini tuh menganut sistem yang sama. Walaupun rinciannya beda-beda. Gitu. Apa saja sistem hukum unsurnya? Kalau kata Friedman, salah satu orang yang nanti akan saudara sering kenal, sering ketemu dalam dunia hukum, namanya Lawrence Friedman, orang orang Jawa Barat. Percaya? Ini pakar dari Amerika. Dia bicara bahwa sistem hukum itu dibangun dari substansi hukum. Maksudnya substansi itu apa? Substansi itu aturannya, undang-undangnya, pengaturannya seperti apa,
apa yang boleh, mana yang nggak boleh. Itu bicara tentang substance. Ya. Lalu ada strukturnya. Ini orang-orangnya, penegak-penegak. Oh, di Indonesia yang menegakkan hukum itu ada polisi, ada ini, ada ini. Oh, ada pengadilan A, B, C, D. Kira-kira ya, saudara akan pelajari di masing-masing bidang hukum itu ini bicara tentang substance-nya, bicara tentang structure, ada siapa saja. Oh, saudara kalau mau cerai, itu akan ketemu ini. Ada sudah pernah cerai? Waduh. Enggak lama nikah. Lalu saudara ketemu juga dengan nama culture, kulturnya. Nah, nanti ini kelihatan dengan perilakunya. Oh, aturannya begini Pak, strukturnya begini Pak, tapi kelakuannya begini Pak. Nah, hukum juga tidak terlepas dari culture. Ini sesuatu yang berlaku. Sehingga saudara gampangnya, kalau ketemu masalahnya di aturan yang salah, atau strukturnya kurang tepat, tidak ada struktur yang tepat untuk menjalankan substansinya ini, ataukah ternyata yang bermasalah itu culture. Seorang terobos lampu merah, aturannya terlarang, ya. Lampu merah itu berhenti, hijau, kuning, ngebut. Nah gitu, tafsirin kuning kan jadi beda tuh prakteknya. Ya, kuning itu pelan-pelan, hati-hati karena akan ada pergantian lampu dari kuning merah ke hijau. Tadi pada prakteknya ada yang terobos aja, tiba-tiba di stop sama polisi. Saudara tahu salahnya apa? Kata orang itu, apakah saudara tahu kalau lampu merah harus berhenti? Tahu. Lalu kenapa saudara terobos? Karena saya lihat bapak. Kalau saya lihat bapak dari tadi, saya berhenti Pak. Nah, kelakuannya begitu tuh berkaitan dengan culture juga ya. Ini ternyata masalahnya ternyata bisa jadi perkara saudara akan banyak mempelajari. Oh, masalah itu terkadang bisa ditemukan di substansi hukumnya, nanti hukumnya diganti. Oh, hukumnya tidak memperbolehkan usia di bawah sekian untuk jadi wakil presiden wakil. Lalu apa caranya? Jadi ganti aturannya supaya bisa jadi undang-undang saja negeri Konoha. Ya, ada 4 bidang sistem yang gampangnya ini yang banyak berlaku di dunia. Walaupun ini lebih ke arah penyederhanaan. Ya, yang besar ada kira-kira ini. Ada civil law, ada common law, sistem hukum Islam, ada sistem hukum sosialis atau nanti bisa jadi komunis. Ini yang eksis dan masih berlaku sampai saat ini dalam level negara. Civil law itu punya nama lain. Civil law dan common law ini punya nama lain yang saudara harus ingat-ingat betul. Karena ini akan dibawa di banyak mata kuliah saudara. Civil law dan common law. Civil law ini bicara adalah sistem hukum, nama lainnya Eropa kontinental. Ini yang banyak mempengaruhi hukum Indonesia. Common law itu adalah sistem hukum Anglo-Saxon. Ini sebenarnya dua pembahasan ini berkaitan dengan wilayah. Anglo-Saxon itu wilayah merujuk awalnya hanya ke Britain, Great Britain, Inggris.
Walaupun nanti menyebar ke banyak tempat melalui apa? Melalui tadi video dari imperialisme. Termasuk kemana kan tadi gambarnya petanya merah-merah tadi ya. Peta itu termasuk ke dekat kita namanya Malaysia. Kenapa sistem Indonesia sama Malaysia itu jauh? Karena Indonesia Eropa kontinental itu ya Eropa daratan. Kalau yang saya sini Eropa kepulauan ya. Kalau peta ini Jerman, Belanda, Prancis, ya gitu-gitu di Eropa daratan. Nah itu berpengaruh salah satunya ke Belanda dan itu masuk ke negara kita Indonesia. Kira-kira begitu. Jadi perlu ingat civil law sistem hukum Eropa kontinental, common law sistem hukum Anglo-Saxon. Di antara berbagai peradaban yang pernah berkuasa dalam sejarah, Romawi mungkin adalah salah satu yang paling berpengaruh. Dari bahasa-bahasa Latin yang kadang membingungkan, sampai hukum-hukum yang dipakai pada saat ini, seakan menjadi saksi bisu dari betapa kuatnya bangsa Romawi pada zaman dulu. Dalam film-film sejarah, kita mungkin teringat akan betapa kuat, disiplin, dan profesionalnya pasukan militer Romawi yang dikenal dengan nama Legion. Bangsa Romawi memang dikenal dengan inovasinya yang sangat hebat, mulai dari pembangunan infrastruktur yang sangat awet, sampai ke taktik polisi anti huru hara. Semua mendapatkan pengaruh dari kebudayaan Romawi. Bahkan di masa kejayaannya, kekuasaan Romawi membentang dari semenanjung Iberia sampai ke Mesopotamia, dari kepulauan Inggris sampai ke Sungai Nil di Mesir. Romawi adalah salah satu kebudayaan yang sangat berpengaruh di dalam sejarah. Selama berabad-abad, mereka pernah mendominasi dunia zaman klasik. Di abad ketiga sebelum Masehi, Republik Romawi berhasil mengalahkan rivalnya Republik Kartago. Kemenangan itu membuatnya berhasil perlahan-lahan mendominasi Laut Tengah. Di masa kejayaan Romawi, yaitu abad pertama sampai abad kedua, kekuasaan Imperium Romawi membentang dari semenanjung Iberia sampai ke Mesopotamia. Walau demikian, dominasi ini mulai merosot pada abad ketiga. Tahun 410, kota Roma dijarah untuk pertama kalinya semenjak 800 tahun, dan dijajah lagi tahun 455. Tahun 476, Romawi Barat akhirnya jatuh, dan dari bekas-bekas wilayahnya di Eropa, muncul kerajaan-kerajaan baru. Eksistensi Romawi masih dilanjutkan oleh Imperium Romawi Timur, atau yang lebih dikenal sebagai Imperium Bizantium. Romawi Timur masih terus bertahan hampir 1 milenium setelah kejatuhan Romawi Barat, dan baru jatuh di tahun 1453 setelah kota Konstantinopel dikuasai oleh Sultan Mehmed the Conqueror dari Kesultanan Utsmaniyah Turki. Bagaimana mungkin sebuah peradaban dan negara yang sangat kuat seperti bangsa Romawi akhirnya bisa runtuh? Runtuhnya bangsa Romawi tidak bisa kita lihat dari satu faktor saja. Terdapat banyak sebab dan akar-akar dari berbagai kekuatan Imperium Romawi. Akan tetapi, hampir semua dari akar-akarnya bisa kita temukan dalam periode krisis abad ketiga. Periode ini adalah suatu masa krisis instabilitas dan anarki militer di dalam Imperium Romawi. Kemelut internal seringkali dijadikan alasan pertama dan yang utama bagi runtuhnya Imperium Romawi. Krisis abad ketiga sendiri terjadi karena perpecahan internal. Tahun 285 Masehi, Kaisar Alexander Severus dibunuh oleh prajurit-prajuritnya sendiri, yang lalu mengangkat seorang bernama Maximianus Thrax menjadi Kaisar baru Romawi. Pembunuhan Alexander Severus dan diangkatnya Thrax
menciptakan krisis legitimasi kekuasaan, di mana jenderal-jenderal Romawi yang merasa cukup kuat mulai mendeklarasikan dirinya sebagai kaisar. Dibandingkan dengan rata-rata kekuasaan seorang kaisar di abad kedua yang mencapai 15 hingga 20 tahun. Pada abad ketiga, angka ini menurun drastis menjadi 2 tahun, karena lebih dari 30 orang mendeklarasikan diri sebagai kaisar dalam kurun waktu sekitar 50 tahun. Bahkan, di krisis abad ketiga, Romawi terpecah menjadi 3 bagian, Imperium Romawi, Gallia, dan Palmyra. Tidak ada yang mampu mengokohkan kekuasaan sampai di masa-masa kaisar kuat seperti Claudius Gothicus, Aurelian, dan Diocletian. Di saat konflik internal hebat ini, terjadi gelombang migrasi besar-besaran di mana ratusan ribu orang yang sebagian besar berkebangsaan Germanik, Goths, dan Huns bermigrasi ke dalam Imperium Romawi, dan terjadi banyak konflik dengan pasukan dari Romawi. Pasukan Romawi yang harus menjaga wilayah dari Inggris sampai Mesir, serta sedang mengalami perpecahan internal, tentu kewalahan dan beberapa kali mengalami kekalahan yang tentunya menguras sumber daya manusia dari Romawi. Selain itu, dari timur, musuh besar bangsa Romawi, yaitu Imperium Sasania, berulang kali melancarkan invasi ke provinsi-provinsi timur Romawi dan sempat berhasil menembus Asia Kecil. Faktor-faktor non-manusiawi juga berperan besar dalam kemajuan Imperium Romawi. Pada tahun 165, di masa Kaisar Marcus Aurelius, Imperium Romawi yang sedang berada di puncak kekuatannya dilanda sebuah pandemi besar yang berjuluk wabah Antonius. Sebuah wabah kembali menyerang di masa krisis internal Imperium Romawi pada tahun 249 dan bertahan hingga 262. Pandemi ini dijuluki wabah Siprian. Selain wabah, perubahan iklim menjadi tersangka baru dalam runtuhnya Imperium Romawi. Studi peneliti modern mengungkapkan dari tahun 150 Masehi terjadi penambahan variabilitas iklim yang memuncak pada abad ketiga. Kekeringan melanda benua Eropa dan iklim yang tidak menentu sangat melemahkan sektor agrikultur Imperium Romawi. Sedangkan agrikultur merupakan sektor terpenting bagi peradaban dunia di masa pra-industrialisasi. Jika semua faktor-faktor ini digabungkan, maka tidak sulit membayangkan krisis besar yang sebenarnya terjadi di masa itu. Dampak-dampaknya sangat beragam bagi Imperium Romawi, dari berkurangnya sumber daya manusia karena wabah dan perang yang tidak pernah berhenti, sampai keterpurukan ekonomi yang terlihat dari inflasi dan pengurangan wilayah mata uang yang sangat besar. Kerangka pemerintahan Imperium Romawi tidak bisa dipertahankan karena konflik internal yang terus terjadi. Oleh karena itu, pada tahun 284, Kaisar Diocletian mengubah total struktur dan membagi Imperium Romawi menjadi 2 bagian, Romawi Barat dan Romawi Timur, dengan 2 Augusti yang berbeda, lalu ditambah lagi dengan 2 Caesares membentuk tetrarki. Imperium Romawi memang berhasil selamat dari krisis abad ketiga. Namun, separuh dari imperium ini tidak akan bisa sembuh dari krisis tersebut. Jenderal-jenderal kuat menguasai politik Romawi Barat, sedangkan kaisar hanya menjadi boneka dari kekuasaan mereka. Dampak dari migrasi besar juga jauh lebih terasa di Romawi Barat dan memunculkan kerajaan-kerajaan kecil yang secara formal berkuasa di bawah kekaisaran Romawi Barat. Namun kenyataannya, mereka berdaulat sendiri. Invasi dari luar juga masih menjadi malapetaka, khususnya yang dilakukan oleh Attila dari bangsa Han. Yang akhirnya, pada tahun 476, seorang jenderal yang bernama Odoacer mengasingkan Kaisar Romulus Augustulus yang dijadikan sebagai pemimpinnya Romawi Barat. Berbeda dengan Romawi Barat, Romawi Timur mengalami pertumbuhan ekonomi besar pasca krisis abad ketiga. Terlebih, setelah Kaisar Konstantin memindahkan ibu kota Imperium Romawi ke Konstantinopel. Tidak seperti di Barat, Romawi Timur dipimpin oleh kaisar-kaisar cakap seperti Leo pertama, Anastasius, dan tentunya Justinian. Di bawah Kaisar Justinian, Romawi Timur kembali meraih masa kejayaannya pada abad ke-6 dan hampir merestorasi Romawi Barat yang telah jatuh. Namun di masa kaisar ini juga terjadi wabah penyakit besar
yang berjuluk wabah Justinian yang sangat menguras sumber daya Romawi Timur. Lalu di timur, Imperium Sasania juga berulang kali menyerang teritori Romawi Timur. Di abad ke-7 sampai abad ke-9, Romawi Timur mengalami keterpurukan karena munculnya kekuatan baru di Timur Tengah, yaitu kekhalifahan Islam Arab yang merebut teritori penting Romawi Timur dari Suriah sampai Afrika Utara. Kekuatan Romawi Timur berhasil dibangkitkan pada masa Kaisar Bas kedua pada abad ke-10 dan abad ke-11. Namun, kembali terjatuh karena migrasi besar bangsa Turki yang berujung pada kekalahan Romawi Timur pada pertempuran Manzikert. Di masa Wangsa Komnenos pada abad ke-12, Romawi Timur berhasil bangkit kembali. Akan tetapi, lagi-lagi bencana melanda ketika pasukan Perang Salib keempat menyerang Konstantinopel pada tahun 1204. Eksistensi Romawi Timur berhasil dipertahankan oleh Wangsa Palaiologos sampai abad ke-15. Bangsa Romawi sepenuhnya berakhir di tahun 1453 Masehi setelah kejatuhan Konstantinopel oleh Sultan Mehmed II dari Utsmani Turki. Kalau menurutmu, apa yang menyebabkan runtuhnya kekaisaran Romawi? Coba bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Hai, bantu kami dalam memproduksi lebih banyak konten. Tadi itu kekaisaran Romawi yang itu khasnya sampai saat ini. Apa itu sistem hukum sivilau? Ya, walaupun jauh perkembangan sangat berkembang, tapi kita punya dasar. Saya mengenalkan saudara saja tentang dasar ini, karena banyak orang sekarang ini yang tidak paham sejarah, lalu tidak bisa memahami secara utuh. Dia lihatnya apa yang ada sekarang saja. Dia lihatnya saat kalau dia sudah berjaya saja, bukannya aku yang menemani dia dari nol. Jadi ada anak kuliah lulus wisuda kan, terus bikin caption, terima kasih ya sudah dampingiku dari nol ke pacarnya. Anak durhaka yang dampingi dari nol itu orang tuanya. Ya, kalian itu kan enakannya udah gede gini kan ya. Orang tua dari kecil ngasih makan kalian supaya besar, yang jelas sudah besar diet. Anak durhaka. Nih, bicara sejarah. Nah, civil system itu ada di wilayah-wilayah bekas Romawi tadi. Bekas Romawi, yang mayoritasnya ada di bekas Romawi dan menyebar. Dan sistem ini termasuk yang paling banyak di dunia. Kenapa? Karena dia sebarannya penjajahan Jerman, Spanyol, Portugis, mana lagi? Jerman, Spanyol, Portugis, Prancis. Nah, itu kan negara-negara yang punya banyak bawahan nih Pak, jajahan. Nah itu dia menyebar dan dia punya, walaupun nanti di undang-undangnya beda di masing-masing negara, itu dia punya satu kesamaan. Apa itu sumber utamanya adalah undang-undang. Oh berarti nggak semua undang-undang. Ya karena kita di Indonesia itu ternyata sumber utamanya undang-undang. Tidak semuanya begitu. Di tempat lain saudara kan kebingungan, kok beda sih? Kalau saudara kan sini nanya aturannya apa, di undang-undangnya bagaimana? Ada negara yang nggak kayak gitu. Karena di sini saudara bicara undang-undang. Peradilan itu adalah pelaksanaan, mengikuti apa ya, pada pokoknya melaksanakan apa yang ada dalam undang-undang. Makanya hukumnya itu bersifat abstrak, yang ada dalam teks undang-undang. Oke. Dan hakim dia terikatnya dengan undang-undang, bukan dengan jurisprudensi. Apa itu nanti akan saya jelaskan berikutnya.
dikembangkan. Jadi hukumnya dibuat oleh pembuat hukumnya adalah legislator. DPR bersama Presiden membentuk undang-undang, namanya legislator. Itu dikenal banyak sistemnya. Oh, ya itu yang berlaku di Indonesia begini ya, karena memang Indonesia itu masuk sebagian besar utamanya masuk dalam kategori civil law system. Nanti ada lagi yang namanya common law, Anglo-Saxon. Kenapa? Dia sumber utamanya bukan undang-undang, tapi putusan hakim, jurisprudensi, berbasis kok kalau ada kasus kayak ini di civil law tadi bicara peraturannya berapa. Kalau ada orang maling itu akan dikenakan penjara berapa tahun, dia dalam undang-undang. Oh, barang siapa mengambil barang milik orang lain bla 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 diancam dengan hukuman penjara sekian sekian sekian. Kita lihatnya adalah kalau di common law system yang dekat kita di Australia dan di Malaysia. Kalau di peta kan Australia di bawah kita, Malaysia di atas kita di tengah-tengah. Nah, di dua negara itu yang utama itu mereka akan bertanya bukan undang-undangnya apa, tapi bertanya putusan hakim yang terkait ini seperti apa. Oh, kalau dulu tuh maling, ya maling motor di situ di parkiran BMKT misalnya gitu, dia dihukum 10 tahun penjara. Maka hakim berpatokan itu. Jadi angka 10 tahunnya itu bukan berpatokan pada peraturan perundang-undangan, tapi lebih berpatokan kepada putusan hakim. Oleh karena itu badan peradilan itu sangat penting. Ada undang-undang ada, tapi lebih penting itu putusan hakim tapi terikat, the binding. Dia terikat dengan apa? Dengan yang kita sebut dengan jurisprudensi. Ini ya, dikenal saja. Nanti saudara akan ketemukan lebih lanjut dalam. Lalu nanti kita temukan dari sistem hukum sosialis yang paling ekstrim sampai jadi komunis. Saya masih sampai sekarang ada di China, di Rusia, di Rusia, di mana? Korut, Kim Jong Un. Ada yang mau wisata? Kalian kan suka Korea Utara. Ada juga sistem hukum Islamnya tidak berpatokan pada undang-undang, tapi lebih pada wahyu Tuhan, Quran dan Sunnah. Nanti peradilannya bagaimana? Nanti saudara akan belajar spesifik ini juga di mata kuliah hukum Islam, di mata kuliah tadi ya usul fikih dan sebagainya. The Anglo-Saxons, a brief history. Are you ready for a whistle-stop tour through the history of the Anglo-Saxons? Here we go then. The Anglo-Saxons originally came to Britain as invaders from Germany and Scandinavia. Some people think they made the journey because their land kept getting flooded in their home countries, so they were looking for a brand new place to live. Well, they found a great one in Britain, and the Anglo-Saxon age lasted from 410 to 1066 AD. When we talk about the Anglo-Saxons, we're actually talking about lots of different tribes who settled in different parts of the country. The main tribes were the Angles, the Saxons, and the Jutes, and they didn't always get along with each other. There were always wars breaking out between the tribes. When that lot weren't fighting each other, they lived in wooden huts, reared animals, and farmed the land around them. Now here's an interesting fact. Unless they were from super rich families, the kids didn't go to school. Great, right? Well, maybe not so great. By the time they were 10, children were considered to be adults with the same responsibilities as the grown-ups and the same punishments if they did anything wrong. They had to work just as hard as an adult.
The girls had tons of chores to do around the house, like cloth weaving, meal cooking, cheese making, and ale brewing. The boys didn't get off lightly either. There was a lot to do on an Anglo-Saxon farm, so boys learnt the skills of their fathers, whether that was tree chopping, field ploughing, or cattle herding. These kids were pretty tough too, and had the risk of looking out for wolves that still lived in Britain at that time to make sure they didn't eat the sheep. The Anglo-Saxons settled in England and made it their home. The Anglo-Saxons who weren't farmers were very skilled craftsmen. There were metal workers who made iron tools, knives and swords, woodworkers who made furniture and carts, and potters who made pottery, of course. Some of the finest craftsmen were the jewelers. They made stunning brooches, beads, and all sorts of ornaments from gold, gemstones, and glass. So there we go, a quick overview of the Anglo-Saxons in a matter of minutes. Starting out as interested invaders and ending up as super skilled settlers, they made themselves only at home in Britain. Oke, paham kan ya? Latihan ya, pakai bahasa Inggris. Mau nggak mau, jadi bisa bahasa Inggris itu bukan lagi anak pinter gitu, bukan. Tapi sekarang kebutuhan, jadi orang bisa bahasa Inggris itu biasa aja, kan? Karena ya saudara mau nggak mau dituntut bisa bahasa Inggris. Jadi kalau sekarang merasa sudah kuliah ini bahasa Inggrisnya masih belepotan, dengar ini nggak terlalu paham, belajarlah ya, tolong saya kasih tahu, tolong belajar. Jadi kalau saudara nggak bisa itu ya demi masa depan saudara ya, bukan demi masa depan saya. Saya pun dulu SMA itu jelek bahasa Inggris saya. Jadi latihan saja, belajar saja. Waktu ini hanya bahasa itu bisa dipelajari. Saudara kalau saudara ini kan biasanya ahli bisa banyak bahasa ya kan? Orang Indonesia itu terbiasa bisa banyak bahasa. Bahasa Indonesia bisa, yang orang Kutai berarti dia bisa bahasa Kutai. Saya orang Indonesia, saya pakai bahasa Indonesia. Saya bisa bahasa Kutai karena ibu saya Kutai. Saya bisa bahasa Jawa karena bapak saya Jawa dan lama di Jawa. Saya bisa sama bahasa Banjar karena saya tinggal di sana. Udah 4. Kok malu itu? 3 tambah 1 bahasa Inggris saja. Kan sama. Saudara rata-rata banyak bahasa yang bisa. Orang Amerika itu mohon maaf, orang Inggris itu mohon maaf, mayoritasnya cuma bisa bahasa Inggris. Saudara mayoritasnya ya, minimal 2 bahasa, bisa bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Orang Inggris itu cuma bisa 1 bahasa. Ya, motivasi sedikit saja. Oke, ini adalah negara yang nanti menyebar luaskan paham sistem hukum common law tadi. Makanya kita temukan di Amerika, di Australia, di Malaysia yang dekat kita, di India, di beberapa negara lain juga seperti itu. Jadi saya kan bicara itu bukan hanya bicara tentang apa yang saat ini terjadi, juga bagaimana sejarah itu muncul kepada kita di sana. Sini misalnya. Para ahli mengatakan bahwa penemuan area pemakaman Anglo-Saxons dengan ratusan makam di sepanjang rute HS2 menjadi salah satu penemuan terbesar di Inggris. Rute SH2 merupakan jalur transportasi yang menghubungkan London Selatan dengan sejumlah kota besar di wilayah tengah dan Inggris bagian utara. Ditemukan kerangka tubuh dengan senjata tajam yang tertanam di tubuh, perhiasan, dan senjata di Wendover, Buckinghamshire. Tak hanya itu, ditemukan juga beberapa bukti peradaban neopolitik atau zaman batu muda, zaman perunggu, zaman besi, dan aktivitas Romawi. Anglo-Saxons adalah kelompok masyarakat yang mendialogi Inggris pada abad pertengahan awal, sekitar abad ke-5. Mereka berasal dari daratan Eropa dan berinteraksi dengan penduduk asli Inggris. Oke. Jadi orang yang Inggris sekarang banyak itu pun ternyata
asalnya bukan dari abad ke-5 mereka bermigrasi ke dari daratan Nordik tadi, wilayah utaranya Jerman atas itu. Ternyata berkembang. Itu yang menjadi sekali. Jadi ya satu peradaban itu tidak hadir dari satu saja dia begitu, dia akan berkumpul. Jadi kalau ya dibilang sekarang apakah Timnas itu represent Indonesia, ya represent Indonesia. Nah, sebagai terakhir, punya 7 menit lagi, ada satu lagi yang besar, atau sistem hukum Islam tadi. Apa seakan-akan kan itu agama kuno. Apakah masih ada? Ya masih ada beberapa negara yang masih menerapkannya. Contoh yang terdekat dari kita, negara yang menerapkannya adalah Brunei Darussalam di wilayah di atas kita ya, satu pulau dekat kita. Ada yang pernah ke Brunei? 100 tahun lalu, Kekaisaran Ottoman atau Kesultanan Utsmaniyah yang berusia sekitar 600 tahun menyelinap ke dalam tabut sejarah. Dinasti perkasa yang telah bertahan selama beberapa abad dan mengangkangi 3 benua itu telah mencapai ujung jalan, lenyap pada 1 November 1922. Kematiannya lama, lambat dan menyakitkan. Menurut Ryan Gingeras dalam bukunya The Last Days of the Ottoman Empire, keruntuhan kekaisaran itu dimulai dengan kekalahannya di hadapan Cina pada tahun 1983. Kekaisaran Ottoman didirikan oleh sosok semi mitos Osman. Osman adalah penguasa akhir abad ke-13 yang keturunannya mengukir sebuah kerajaan di Anatolia. Pada satu titik, wilayah kerajaan atau kekaisaran ini pernah membentang dari gerbang ibu kota Austria ke ujung selatan semenanjung Arab dan dari Mesopotamia ke Afrika Utara dan pinggiran Sahara. Menurut Gingeras, kejatuhan kekaisaran Ottoman bukan hanya cerita Turki. Kemegahan kekaisaran ini telah memberi pengaruh besar pada sejarah dunia internasional saat ini. Diana Dark, penulis buku The Ottomans, juga sependapat. Dark juga merupakan spesialis dalam sejarah dan budaya Timur, berusaha mengingatkan kita tentang kejayaan, kemenangan, dan kesuksesan Kekaisaran Ottoman yang pernah menjadi salah satu kerajaan terbesar di dunia. Diana Dark banyak memuji masa Kekaisaran Ottoman dalam buku tersebut. Selain Dark, banyak orang lainnya, terutama umat Muslim, juga mengagumi era kejayaan Kekaisaran itu dan ingin kembali ke masa tersebut. Diana Dark tidak terlalu berlebihan dalam pujiannya untuk Ottoman. Dia secara teratur menggunakan contoh-contoh Eropa sebagai titik referensi. Utsmaniyah melindungi umat Ortodoks setelah mereka merebut Konstantinopel pada tahun 1453. Ini sangat kontras dengan umat Katolik Latin yang memperlakukan sesama umat Kristen dengan kefanatikan dan penganiayaan. Perbedaan lainnya, Kekaisaran Ottoman menyambut pengungsi. Adapun orang-orang Eropa saat ini memiliki kecenderungan untuk mengusir komunitas tertentu atas dasar ras. Perbandingan lainnya, orang-orang Eropa masih mencemaskan hak asasi manusia, sedangkan Ottoman telah mendirikan rumah sakit untuk burung yang bermigrasi merawat sayap yang patah. Tulis Dark. Komentar pujian Dark itu jelas akan disambut di beberapa wilayah Turki kontemporer. Di wilayah tersebut, nostalgia untuk Ottoman meluas tidak hanya ke serial TV, tetapi ke debat politik arus utama yang membingkai akhir kekaisaran sebagai bencana yang diatur oleh kekuatan jahat dari jauh. Telah ada pembicaraan untuk menarik neo-Ottomanisme dalam kebijakan luar negeri sebagai cara untuk memulihkan prestis Turki dan orang-orang Turki. Paham ini juga sebagai penyeimbang kekurangan yang dirasakan dari kebijakan Amerika Serikat dan Barat di Timur Tengah. Ini cocok dengan koktail nostalgia dan imperialisme yang juga bercampur di tempat lain, terutama bagi mereka yang merupakan pewaris kerajaan yang runtuh. Contoh yang paling jelas adalah Rusia. Di negara itu, Vladimir Putin adalah pemandu sorak dari paduan suara yang menuntut pemulihan kejayaan masa lalu dan penyatuan kembali orang-orang yang pernah tunduk dalam Uni Soviet yang kini telah pecah menjadi banyak negara.
Hal serupa sedang terjadi di Turki, era Recep Tayyip Erdogan. Di era kekuasaan Erdogan, Kekaisaran Ottoman dilihat melalui kacamata berwarna paling cerah, sebagai entitas ramah yang membawa perdamaian dan harmoni bagi semua warganya. Bagaimanapun, sebagaimana yang dicatat Dark, pasti ada yang kontra terhadap era Kekaisaran Ottoman. Era Kekaisaran ini telah meninggalkan celah-celah dalam kisahnya yang cemerlang. Genosida Armenia, perbudakan bagi ekonomi, hingga cengkeraman yang dapat dipaksakan oleh elit atas kepemilikan tanah. Mustafa Kemal Atatürk, Bapak Turki modern, juga menolak gagasan tentang zaman keemasan dunia Ottoman. Dia menilai Sultan Ottoman mendikte kebijakan berdasarkan perasaan dan keinginan, ketimbang melakukan apa yang benar untuk negara atau rakyatnya. Jadi, meski banyak orang suka bernostalgia membayangkan era Ottoman, banyak pula yang menentang dan membencinya. Di wilayah yang tersebut, Oke, baik. Sudah sampai di ujung, 1 menit lagi. Itu tadi kita di awal bicara tentang hukum, bagaimana sistem hukum di berbagai wilayah itu. Saya kenalkan saudara dengan background sejarahnya. Di pekan depan kita masih akan lanjut sedikit tentang sejarah, lalu baru kita akan masuk ke hukum yang ada di Indonesia, perkembangannya. Jadi masih sejarah tapi perkembangannya spesifik ada di Indonesia. Terima kasih. Ada pertanyaan? Nggak ada? Ya Pak, jangan lupa ya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.